Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 8 semester genap. Kita mempelajari sistem pernapasan manusia. Setelah kemarin kita mempelajari struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, maka kali ini kita akan mempelajari gangguan sistem pernapasan pada manusia. Gangguan sistem pernapasan pada manusia, kali ini kita akan membahas 11 macam gangguan atau penyakit. Yang pertama adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum pada influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersama dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendara dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua, tonsilitis. Secara normal, tongsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tongsil, sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tongsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya yaitu bakteri Streptococcus. Gangguan yang ketiga, faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus dapat menyebabkan faringitis yaitu adenovirus, artomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring. Salah satunya adalah Streptococcus pyogenes. Selain disebabkan virus dan bakteri, jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum penyakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tongsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri pada saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi. Selain itu, tentu harus ditambah dengan konsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya yang keempat, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun pada umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru, penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang.
Gejala pada penyakit ini yaitu demam, batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit ini dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia, batuk, atau bersin. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kamu menggunakan masker. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Yang kelima adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke peredaran darah dan sistem limpa untuk menginfeksi penyakit lain. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat pada malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Selanjutnya yang keenam adalah penyakit asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma antara lain masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan, dan lain sebagainya. Masuknya alergen dapat memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebut yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu penyakit asma. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya, menghirup debu, asbes, dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Gangguan yang ke-8, polip. Polip merupakan tumor jinak yang terbentuk pada rongga hidung. Polip biasanya tumbuh pada daerah selaput lendir karena adanya penimbunan cairan. Gejala yang dialami penderita polip yaitu hidung sering tersumbat,
Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan hidung, membersihkan bagian hidung dalam dengan air garam, serta menghindari hal yang dapat menyebabkan iritasi pada hidung. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian obat sejenis kortikosteroid yang dapat mengecilkan ukuran polip. Kesembilan, asfiksi. Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh. Keadaan tersebut disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan. Kondisi ini akan menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Oleh karena itu, penderita menunjukkan gejala tubuh lemas. Penderita asfiksi dapat ditangani dengan resusitasi yang bertujuan untuk merangsang paru-paru untuk tetap menyuplai oksigen. Setelah itu, dapat dilakukan pemberian obat sejenis epinefrin. Berikutnya ke-10. Adenoid. Adenoid merupakan penyempitan saluran pernapasan karena mengalami penyumbatan oleh kelenjar limfa yang membengkak sebagai akibat infeksi bakteri. Kondisi tersebut menimbulkan gejala susah bernapas, tenggorokan sakit, serta menghasilkan lendir kuning kehijauan melalui hidung. Penanganannya, menderita adenoid diantaranya dengan pemberian antibiotik. Yang terakhir, nomor 11. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan alveolus berupa hilangnya elastisitas alveolus. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi alveolus. Penurunan ini akan mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen. Gejala yang dialami berupa kesulitan bernapas, batuk kronis, serta sesak napas. Kerusakan struktur alveolus tersebut sebagian besar disebabkan oleh asap rokok, sehingga salah satu pencegahannya dapat dilakukan dengan tidak merokok dan menghindari polusi udara. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan terapi paru-paru, terapi oksigen, operasi pengurangan volume paru-paru dengan pengangkatan bagian paru-paru atau alveolus yang mengalami kerusakan, serta transplantasi paru-paru. Setelah mempelajari gangguan sistem pernapasan pada manusia, berikut ini ada 4 latihan. Silakan kerjakan dengan baik dan kumpulkan pada grup WA, jangan japri.